Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 3 Padi, kelas 3 Jagung, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kangen banget nih sama Ata, Syafa, murid-murid favoritnya Bu Sarah. Udah 1,5 bulan gak ketemu, kangen nih sama ribut-ributnya kelas 3. Oke deh, semoga kalian di rumah sehat selalu ya. Selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Stay safe and stay healthy. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini Bu Sarah mau sampein materi nih, bab terakhir, bab 10 tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Singkat saja, pertama Bu Sarah akan sampaikan kompetensi dasar yang akan kalian capai di bab 10 ini. Jadi kalian harus mampu menjelaskan nih kisah Nabi Muhammad secara singkat paling tidak ya. Nah, kemudian kalian juga mampu menceritakan kembali. Nah, jadi kenapa sih kita harus tahu kisahnya tentang Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir umat Islam yang menyempurnakan akhlak manusia. Jadi banyak sekali akhlak-akhlak beliau yang mulia yang harus kita contoh. Nah, salah satunya nanti akan kita bahas di bab 10 ini ya. Nah, kemudian Bu Sarah mau jelasin nih, pertemuan kita di home learning ini masih ada 3 kali lagi. Nah, untuk yang minggu ini Bu Sarah akan memberikan materi melalui video ini, nanti kalian tonton dengan baik dan semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, kemudian untuk minggu keduanya, dari minggu ini sampai minggu kedua itu final project. Setelah Bu Sarah jelaskan, kalian juga nanti harus membuat video seperti Bu Sarah. Kalian harus menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad. Nah, ini sebagai nilai keterampilan atau final project di akhir semester ini ya. Nah, nanti videonya bisa kalian share di YouTube channel kalian masing-masing atau di IGTV ya. Nanti boleh tag ke Instagramnya Bu Sarah. Nah, nanti kalian tinggal kirimkan linknya ke Bu Sarah. Nah, itu untuk dari minggu pertama sampai minggu kedua home learningnya ya. Nah, untuk home learning yang ketiga atau terakhir, insya Allah nanti kita akan ada kuis. Nah, jadi siap-siap ya. Final project sama kuis pasti akan masuk ke penilaian. Nah, lanjut saja, ditonton sampai terakhir karena di terakhir episode akan ada challenge nih buat kelas 3 Padi sama buat kelas 3 Jagung. Kira-kira siapa yang bisa jawab pertanyaannya secara cepat dan tepat nanti akan mendapatkan hadiah. Kalau kita udah masuk, Bu Sarah janji Bu Sarah kasih hadiahnya nanti insya Allah ya. Oke, baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa nih supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita selalu diberikan kesehatan. Yuk bareng-bareng baca surat Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Salam ya untuk keluarga semua, ayah, bunda, kakak, adik, untuk selalu tetap jaga kesehatan. Oke, kita mulai untuk kisah keteladanan Nabi Muhammad yang pertama ya. Di sini Bu Sarah akan bercerita dari kelahirannya Nabi Muhammad sampai masa kanak-kanak hingga masa dewasanya Nabi Muhammad. Dan nanti kita akan bahas keteladanan apa aja sih yang patut kita contoh dari seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertama nih kisahnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu dilahirkan, sebelumnya ada yang tahu nggak dilahirkan kapan? Pasti kalau di kelas udah rame ya, duluan mau jawab. Ya, baik, langsung aja Bu Sarah jelaskan. Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nah, kenapa sih disebutnya tahun Gajah? Ada yang tahu? Kenapa kelahiran Nabi Muhammad itu disebut dengan tahun Gajah? Nah, karena ketika Nabi Muhammad lahir itu bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha mau menyerang Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah. Nah, ketika itulah Nabi Muhammad lahir. Nah, jadi setahun sebelum Nabi Muhammad itu lahir, nah, Abraham menyerbu Ka'bah untuk menghancurkannya. Nah, jadi namun Raja Abraha gagal untuk menghancurkan Ka'bah.
Nah, dikirimlah oleh Allah Subhanahu wa taala burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi di kelas 4 ya tentang surat Al-Fil, yaitu menceritakan tentang pasukan bergajah. Nah, lanjut kita kembali ke kisahnya Nabi Muhammad. Nah, ayah Nabi Muhammad itu bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Nah, sayang sekali nih teman-teman, seperti yang kita sudah tahu ya, bahwa Nabi Muhammad itu dari kecil sudah yatim piatu. Nah, jadi ayahnya itu meninggal dalam perjalanan dagang ketika dilahirkan. Nabi Muhammad itu sudah yatim. Jadi ketika masih di dalam kandungan, ayahnya Nabi Muhammad itu sudah meninggal, teman-teman. Nah, kasihan sekali ya, sangat sedih Nabi Muhammad karena tidak sempat melihat ayahnya. Kemudian kakeknya sendiri bernama Abdul Muthalib. Nah, ketika Nabi lahir, kakeknya menggendong Nabi Muhammad tuh untuk mengelilingi Ka'bah. Jadi saking senangnya kakeknya ketika Nabi Muhammad lahir, dia sampai diajak muter-muter mengelilingi Ka'bah gitu ya. Kakeknya ini berdoa supaya Nabi Muhammad kelak menjadi anak yang soleh. Nah, itulah cerita singkatnya tentang kelahiran dan keluarganya Nabi Muhammad. Lanjut masuk ke masa kanak-kanaknya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad tidak disusui oleh ibunya nih teman-teman. Ternyata Nabi Muhammad punya ibu persusuan. Ya, siapa sih ibu persusuan Nabi Muhammad? Yaitu Halimatus Sa'diyah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu disusuin sama Halimatus Sa'diyah itu sampai usia 5 tahun. Nah, selama mengasuh Nabi Muhammad, Halimatus Sa'diyah itu mendapatkan rezeki berlimpah. Nah, itu berkahnya karena menyusui seorang nabi gitu ya. Nah, barulah ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Nabi Muhammad dilanda kesedihan lagi. Kenapa? Karena pada saat ini, pada usia 6 tahun ini, Nabi Muhammad diajak oleh ibunya untuk berziarah atau mengunjungi makam ayahnya. Namun dalam perjalanan ziarah tersebut, ibunya meninggal di desa Abwa dalam usia Nabi Muhammad yang umur 6 tahun nih, atau kalau sekarang sekitar kelas 1 SD itu ya, Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Nah, setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad itu diasuh oleh Abdul Muthalib. Nah, siapa itu Abdul Muthalib tadi? Iya benar, Abdul Muthalib itu adalah kakeknya. Nah, jadi Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang dari kakeknya dengan sepenuh hati kakeknya. Nah, setelah usia 9 tahun, nah, atau sekitar berarti kelas 3 ya, atau kelas 4 SD lah itu, Nabi Muhammad ditinggal oleh Abdul Muthalib, kakeknya meninggal. Sedih ya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Nah, siapa pamannya? Yang bernama Abu Thalib. Nah, ketika diasuh oleh pamannya di usia 9 tahun ini, Nabi Muhammad itu diajak oleh pamannya, karena pamannya adalah seorang pedagang ya. Jadi Nabi Muhammad diajari cara mengembala, diajari cara berdagang. Nah, kemudian Abu Thalib ini pamannya juga mendidik akhlak Nabi Muhammad dengan baik. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu adalah seorang yang rajin. Tuh, berarti kalau kalian rajin, kalian sudah mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Yang kedua, dia adalah seorang yang giat atau tekun, sama ya. Nah, yang kemudian dia jujur, teman-teman. Nah, karena kejujuran inilah Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nah, menginjak usia 12 tahun atau sekitar mungkin kalau sekarang SMP ya. Nah, Nabi Muhammad itu diajak oleh Abu Thalib, diajak pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, ketika berdagang ini, Nabi Muhammad dan pamannya bertemu oleh seorang pendeta Nasrani. Nah, pendeta ini bernama Bukhairah. Nah, ketika bertemu dengan Bukhairah mengatakan, dia berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga Muhammad dengan sebaik-baiknya. Karena Bukhairah ini melihat ciri-ciri kerasulan atau kenabian pada diri Nabi Muhammad. Nah, jadi setelah itu Nabi Muhammad semakin terkenal ketika dia berdagang
dikarenakan Nabi Muhammad memiliki akhlak yang terpuji tadi dan kemudian jujur. Nah, jadi karena kejujurannya itulah Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin. Karena ketika berdagang, kita sudah belajar ya di kelas 2, ketika berdagang itu Nabi Muhammad selalu jujur, dia tidak pernah mengurangi barang timbangan dan selalu mengatakan apa adanya dengan kondisi barang yang dijual. Nah, dari situlah di sini sifat-sifat Nabi Muhammad yang terpuji dapat disimpulkan, yaitu pertama sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan wahyu. Dan yang terakhir atau keempat yaitu adalah fatonah, cerdas. Nah, ketika berdagang, bertemulah Nabi Muhammad dengan saudagar kaya, sangat kaya. Nah, kebetulan dia janda yang bernama Siti Khadijah. Nah, wanita ini sangat tertarik dengan kejujuran Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad dan Siti Khadijah menikah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Oke, lanjut ke berikutnya, yaitu tentang meneladani perilaku Nabi Muhammad. Nah, di sini Bu Sarah akan beritahu keteladanan-keteladanan Nabi Muhammad apa saja yang dapat kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Harus dipraktekkan ya, karena ini akhlak mulia, Nabi Muhammad langsung yang mengajarkan. Ya, jadi pertama Allah itu menurunkan atau mengutus Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik. Nah, berarti kita harus mencontoh beliau. Yang kemudian yang kedua, Allah itu sangat mencintai Nabi Muhammad karena pribadinya yang agung. Maksudnya apa? Perilakunya yang baik, yang sangat-sangat baik. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita juga harus mencintai Nabi Muhammad. Nah, di sini makanya Bu Sarah sering berpesan, perbanyaklah sholawat. Perbanyaklah mengingat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah salah satu makhluk yang sangat disayang oleh Allah. Bahkan malaikat pun sangat mendambakan kehadiran Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad ini diberikan gelar Al-Amin tadi ya, atau dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad adalah seorang yang mandiri, tangguh, kuat. Karena dari kecil dia sudah diberikan banyak kesedihan, ditinggalkan orang tuanya, ditinggalkan kakeknya, dia harus berjuang sendirian gitu ya. Tapi Nabi Muhammad adalah sosok yang kuat dan tidak mudah putus asa. Nah, kemudian yang patut kita contoh lagi, Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat cerdas gitu ya. Jadi dia berusaha keras, belajar giat dengan sungguh-sungguh untuk berhasil. Nah, sama nih kalau dengan kalian, kalau misalnya belum berhasil terus berusaha gitu ya. Nah, kemudian nih Nabi Muhammad juga seorang yang dapat dipercaya. Dia tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Nah, kemudian Nabi Muhammad sangat suka menasehati dalam kebaikan. Nah, ini ya, kalau misalnya ada temannya yang salah harus diingatkan, jangan malah mendukung, karena sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, kita harus saling menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Jadi yang terakhir juga kita harus saling menghormati dan tolong menolong, sebagaimana Nabi Muhammad sangat banyak membantu umatnya ya, begitu ya. Nah, mungkin demikian uraian singkat tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Boleh kalian baca-baca lagi bukunya. Nah, terakhir nih ada challenge dari Bu Sarah. Siapa yang bisa jawab dengan cepat dan tepat, nah langsung ketik jawabannya, nanti kirim ke WhatsApp Bu Sarah. Nah, pertanyaannya nih biasanya kalau di kelas Bu Sarah udah tahu nih siapa yang paling cepat jawab dan bener jawabannya ya. Sarah mau lihat nih kira-kira jawabannya banyakan kelas padi atau kelas jagung ya. Nah, apa sih pertanyaannya? Oke, disimak baik-baik ya. Kenapa Nabi Muhammad diutus dan dijuluki sebagai nabi terakhir? Kenapa ya kira-kira? Oke, yang sudah tahu jawabannya langsung ketik jawabannya ya. Bu Sarah tunggu. Oke, mungkin cukup sekian
penyampaian materi dari Ibu Sarah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang kuat ya puasanya, karena Bu Sarah yakin kelas 3 Padi dan kelas 3 Jagung adalah anak yang soleh dan soleha. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.